Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini kekaguman dia, mereka, atau orang-orang kepadamu sekarang. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya. Energinya juga bisa vice versa, bolak-balik ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja. Jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kekaguman dia, mereka ya, atau orang-orang sekitar, ini karena kamu orang yang stabil secara emosi, ya. Kamu orang yang ramah, kamu orang yang penuh kasih sayang, kamu orang yang loyal sama keluarga kamu, ya, sama teman kamu, sama saudara kamu, gitu. Kamu stabil, kamu nggak mudah kepancing gitu ya, kamu tidak mudah bereaksi saat mungkin kayak temen kamu kayak menyerang kamu ya, orang-orang berusaha memancing emosi kamu gitu, kamu tidak bereaksi gitu ya. Atau bisa juga di saat kamu mungkin kayak sedang mengalami hari-hari yang buruk gitu ya, kamu tetap terlihat baik-baik aja, kamu tetap terlihat stabil, kamu tidak menunjukkan kemarahan kamu, kesedihan kamu, tidak menunjukkan betapa kamu kayak tertekan, terbebani gitu. Kamu tidak menunjukkan kepada orang-orang. Kamu tetap terlihat stabil, kayak tetap terlihat baik-baik aja, kayak tidak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Sangat stabil. Itu yang membuat orang-orang kagum. Iya, sih. Iya. Kekaguman dia, mereka atau orang-orang sekitar, ya, kepadamu. Di sini ya mungkin ya orang-orang itu sebenarnya ngerti gitu ya, paham, tahu gitu bagaimana kehidupan kamu sebenarnya gitu ya. Mungkin kadang ada gosip-gosip atau ada cerita apa, ada cerita-cerita gitu ya yang beredar di sekitar mereka gitu ya. Bahwa kamu itu sebenarnya banyak mengalami rasa sakit, ada banyak trauma gitu ya. Ini trauma yang kayak kamu tuh banyak diserang, disakiti gitu ya. Sama bisa teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu, ya. Kamu tuh sebenarnya banyak merasakan ketidakamanan. Kamu banyak merasa cemas, banyak merasa takut, ya. Tapi kamu tidak pernah mengeluh, kamu tidak pernah bercerita sama mereka tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu, gitu ya. Kamu kayak menyimpan sendiri. Kamu nggak suka menceritakan kehidupan pribadi kamu sama mereka. Kamu tetap terlihat stabil, gitu ya, secara emosi. Kamu tidak menunjukkan rasa sakitmu kepada orang, gitu ya. Kamu tidak menunjukkan kecemasan kamu, ketakutan kamu sama orang lain. Ya, di sana ada Six of Cup, ya. Jadi orang-orang sekitar itu kagum sama kamu tentang
ini mungkin nggak semuanya resonate buat kalian ya. Tapi ini dari pembacaan kartunya yang aku rasa gitu, yang aku lihat kamu banyak disakiti sama saudara kamu atau teman kamu gitu ya. Ini teman masa kecil kamu atau saudara saudara ya apa ya, saudara kamu gitu ya, bisa saudara kandung, saudara ipar gitu ya, atau teman masa kecil kamu gitu ya. Intinya kamu kayak disakiti, kamu diserang di situ ya, yang kayak sebenarnya kamu tuh sakit, kamu tuh udah kayak apa ya, udah benar-benar sakit gitu ya, dan babak belur gitu yang aku rasakan di sini. Ada trauma juga ya, ada kayak sebenarnya kamu tuh udah capek gitu ya, udah capek, udah ada perasaan ingin menyerah. Di sini ada ketakutan juga, takut gitu ya, ada kecemasan. Karena ini udah yang aku rasakan, ini udah sering ya, sering dilakukan sama saudara kamu gitu ya, atau teman kamu itu sering sekali menyakiti kamu, sering sekali menyerang kamu. Sehingga kamu kayak tidak pernah merasa kayak ada perasaan tidak aman, ada perasaan cemas, perasaan sedih, perasaan takut gitu ya. Ini orang-orang menyadari apa yang terjadi sama kamu. Tapi yang buat mereka kagum gitu ya, kamu tuh tetap tetap stabil gitu ya. Kayak apa yang terjadi, apa yang eh, mereka lakukan sama kamu itu kayak nggak mempengaruhi kestabilan, apa nggak mempengaruhi eh, tindakan kamu gitu ya. Kamu tetap kayak berdiri tegak ya, berjalan tegak, melihat ke depan gitu ya. Kamu nggak pernah kayak mempedulikan bagaimana tindakan mereka ke kamu gitu ya. Kamu nggak pernah membalas apapun yang mereka lakukan ke kamu. Kamu nggak pernah membalas. Kamu nggak pernah dendam. Kamu hanya fokus ke depan, ya, berjalan ke depan, memperbaiki hidup kamu, ya. Walaupun di sini ada luka di dalam diri kamu, ya, ada luka, ada sakit, gitu ya. Tapi kayak kamu ingin mengabaikan. Bagaimanapun kayak dia atau mereka berusaha menyerang kamu, gitu ya. Kamu kayak berusaha untuk membelakangi mereka, ya, yang aku rasakan. Kamu nggak mempedulikan mereka, ya. Kamu hanya berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu, kestabilan kamu, gitu ya. Kamu berusaha memaafkan mereka. Kamu berusaha tidak bereaksi, tidak membalas. Itu yang aku rasakan. Dan ini kayak membuat orang-orang di sekitar kamu tuh kagum. Bagaimana dengan apa yang udah mereka lakukan ke kamu. Bahkan mereka menyadari kamu tuh sebenarnya ibarat kayak luka yang bisa kelihatan, luka yang terlihat, luka luka apa fisik itu kayak kamu tuh sebenarnya udah babak belur gitu ya, ibaratnya begitu. Tapi bagaimana bisa kamu bisa tetap kayak berdiri tegak ya, tidak mempedulikan perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan ke kamu. Kamu hanya melihat ke depan, kamu tetap menunjukkan kestabilan emosi kamu. Kamu nggak marah gitu sama mereka, kamu nggak dendam sama mereka ya. Itu tuh mereka juga kagum sekaligus penasaran gitu, bagaimana sebenarnya kamu mengontrol semua perasaan itu, kau mengendalikan semua perasaan itu, dan bagaimana bisa di saat kamu itu merasa terluka, merasa sakit, ya, kamu bisa kayak uh, tidak mempedulikan. Ya. Ini bagi orang-orang umum gitu ya. Bagi sebagian banyak orang itu pasti akan ada perasaan tidak terima. Pasti akan ada perasaan bagaimana aku bisa membalas mereka, gitu kan.
Tapi bagaimana bisa kamu kayak bisa abai, bisa nggak peduli dengan apa yang udah mereka lakukan, gitu ya. Mereka itu penasaran bagaimana sih pola pikir kamu, gitu kan. Bagaimana sebenarnya kamu kayak mengendalikan pikiran kamu, gitu ya. Ini yang aku rasakan gitu ya. Ini karena kamu sudah kayak lebih peduli sama diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu udah tahu tujuan hidup kamu apa. Kamu udah tahu apa yang ingin kamu raih. Kamu udah tahu prioritas kamu apa, gitu. Jadi, eh, kenapa kamu tidak bereaksi saat orang-orang apa di saat mereka berusaha menyakiti kamu, gitu ya? Karena mungkin gitu ya, kamu pribadi gitu ya menganggap balas dendam gitu ya, balas menyakiti mereka itu tuh kayak nggak penting gitu ya. Itu hal yang tidak penting, itu hal yang tidak perlu. Itu hanya akan membuang-buang waktu ya, hanya akan menguras energi dan akan mengalihkan prioritas kamu gitu ya. Akan hmm, prioritas kamu akan teralihkan gitu ya. Kamu juga tidak fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu gitu ya. Yang aku rasakan ini karena kamu udah kayak self love ya, udah menerima gitu ya, udah menerima, udah mencintai diri kamu sendiri gitu. Dan eh, kamu juga mungkin udah punya apa ya, pendapat gitu ya, bahwa sebenarnya aku tidak punya masalah sama mereka gitu ya, tapi mereka lah gitu ya yang eh, kayak mereka nggak punya masalah sama saya atau saya tidak punya masalah sama mereka, tapi mereka bermasalah sama diri mereka sendiri gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang kayak berusaha menyerang orang lain, berusaha kayak merasa ada masalah sama orang lain dengan akhirnya menyerang, menyakiti gitu ya. Padahal itu semua sebenarnya bukan karena dia atau mereka punya masalah sama orang lain, tapi karena mereka punya masalah sama diri mereka sendiri. Mungkin ada perasaan iri dengki di situ, ya. Iri dengki itu kan karena mereka tidak puas sama diri mereka sendiri, gitu, ya. Mereka tidak bisa menerima, ya, diri mereka apa adanya, gitu ya. Tidak ada cinta pada diri mereka sendiri, gitu ya. Di saat melihat orang lain itu lebih power, gitu ya, lebih baik, gitu kayak mereka nggak terima. Dan dia kayak berusaha gimana caranya menyakiti, menyerang, gitu ya. Jadi mereka beralasan punya masalah gitu sama dia. Padahal itu bukan masalah antara kamu sama mereka, tapi masalah mereka ya, atau bukan masalah mereka sama kamu, tapi itu masalah mereka sama diri mereka sendiri. Ya, kebanyakan sebagian besar orang itu seperti itu. Ya, orang yang sudah mampu menerima diri mereka sendiri, udah mampu mencintai diri sendiri itu apa? Tidak akan menyakiti orang lain, gitu ya. Hidupnya akan damai, tidak ada perasaan iri dengki, gitu ya. Hidupnya penuh kedamaian, gitu. Jadi benar sekali, abaikan aja, gitu ya. Nah, berurusan sama orang-orang seperti ini loh, tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada selesainya. Dan ini hanya sebenarnya merugikan diri kita sendiri ya, rugi waktu, rugi energi, gitu ya. Aku setuju sama kalian, abaikan aja, fokus sama hidup kalian, kayak gitu ya. Kekaguman dia, mereka atau orang-orang sekitar kepadamu sekarang. Kamu mungkin punya talenta ya di bidang musik
gitu ya. Kamu suka menyanyi atau kamu suka kayak bisa bikin lagu gitu ya. Kamu suka menyanyi atau kamu memiliki suara yang bagus, suara yang merdu gitu ya. Kamu ya seniman, kamu punya talenta di situ, seorang seniman ya. Mungkin kamu memiliki suara yang bagus atau kamu punya kemampuan menciptakan lagu gitu ya. Kekaguman dia, mereka orang-orang sekitar kepadamu karena kamu memiliki kehidupan yang seimbang gitu ya. Jadi kamu tidak terlalu terobsesi dengan pekerjaan kamu gitu ya. Atau kayak ya kamu memiliki keseimbangan antara pekerjaan, antara kehidupan pribadi kamu gitu ya. Ya waktunya bekerja, kamu kan bekerja maksimal gitu ya. Kamu kan bersikap profesional. Di saat kamu memang sedang libur gitu ya, kamu akan memanjakan diri gitu ya, melakukan hal-hal yang kamu suka gitu. Ya. Kekaguman orang-orang sekitar, mereka, kekaguman mereka kepadamu. Ini karena kamu orang yang apa ya? Orang yang legowo, orang yang ikhlas, mudah memaafkan gitu ya. Jadi kamu di sini mungkin apa ya? Emang kamu udah selesai diri kamu sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu udah selesai dengan masa lalu kamu, ya. Kamu udah selesai dengan isu-isu di dalam diri kamu. Kamu udah mampu berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu udah memaafkan diri kamu sendiri. Ya, ada yang aku rasakan di sini udah ada self love, udah ada penerimaan diri. Ya, jadi pada akhirnya ya kamu itu akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena apa? Karena kamu memahami. Karena kamu bisa memahami. Ya, kamu objektif gitu ya. Kamu bisa kayak memahami kenapa mereka berbuat salah sama kamu, kenapa mereka menyakiti kamu gitu ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Ya, kadang orang yang suka menyakiti orang lain itu karena sebenarnya mereka itu sakit. Ya, mereka itu sakit di dalam hati mereka. Dan mereka belum berdamai sama diri mereka sendiri. Dan mungkin kamu paham di situ. Dan akhirnya kamu lebih mudah untuk memahami, untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Karena kamu menyadari, ya, mereka menyakiti saya karena sebenarnya mereka sakit. Gitu ya. Hati mereka terluka. Mereka ada luka yang belum mereka sembuhkan, yang belum mereka selesaikan. Gitu ya. Dan ini tidak semua orang itu paham, tidak semua orang itu tahu gitu ya. Jadi orang yang mudah memaafkan orang lain itu karena mereka udah berdamai sama diri kita sendiri gitu ya. Dan begitulah ya. Okay. Kekaguman dia, mereka, orang-orang kepadamu ya, ini karena kamu percaya dengan kata hati kamu gitu ya. Kamu orang yang mendengarkan kata hati kamu gitu ya. Jadi kamu udah apa ya? Memang yang aku rasakan di sini ya, energi yang paling besar itu karena kamu udah ada penerimaan diri. Ya. Jadi orang yang udah menerima diri sendiri itu kan udah tidak ada lagi penyangkalan-penyangkalan gitu ya. Jadi antara pikiran dan hati itu udah seimbang. Jadi kamu udah mampu mendengarkan kata hati kamu. Gitu ya, karena udah ada penerimaan diri kamu sendiri. Gitu. Ya.
Ya, kekaguman orang-orang kepadamu ini karena kamu orang yang selalu bertumbuh. Ya, jadi diri kamu yang kemarin sama diri kamu yang sekarang itu udah nggak sama gitu ya. Kamu makin bertumbuh, makin naik gitu ya. Kamu selalu menunjukkan kayak setiap harinya itu kamu menunjukkan sisi dirimu yang terbaik. Kamu menjadi diri kamu dengan versi terbaik kamu gitu ya. Ada pertumbuhan di sini, ada kreativitas. Ya. Dan kamu orang yang tidak peduli bagaimana orang-orang itu berpendapat sama kamu, bagaimana orang-orang menilai kamu, bagaimana orang-orang membicarakan kamu di belakang kamu, itu kamu nggak peduli. Kamu hanya fokus ke depan, berjalan ke depan gitu ya. Kamu sangat tidak peduli. Dan kamu di sini emang orang yang energik, ya, orang yang penuh dengan kreativitas, penuh semangat gitu ya. Ini energinya Aries gitu ya, orang yang suka berpetualang gitu ya, benar-benar kayak menjadi diri kamu sendiri ya, tidak peduli bagaimana orang lain kayak menilai kamu ya, membicarakan kamu di belakang kamu gitu, kamu tetap menjadi diri kamu sendiri apa adanya begitu ya. Oke, kamu orang yang pintar, kamu orang yang cerdas gitu ya. Jadi kecerdasan kamu, kepintaran kamu itu membuat kamu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kalau kamu itu ada kayak teka-teki gitu ya, ada suka banyak penasaran, rasa ingin tahu gitu ya. Dan kamu berusaha gimana caranya memecahkan gitu ya, menemukan jawabannya gitu ya. Mungkin kamu suka kepo gitu ya, banyak bertanya gitu ya. Tapi ya aku rasakan di sini kekepoan kamu bukan kepada kehidupan orang gitu ya. Ini karena kamu orang yang pintar, orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu, dan apa ya? Mungkin kamu suka mencari tahu dari internet gitu ya. Atau mungkin kalau kamu nggak menemukan jawabannya, kamu kan bertanya sama orang lain gitu. Ya, kekaguman dia, mereka orang-orang. Ini karena kamu orang yang karismatik ya. Kamu memiliki aura-aura seorang pemimpin, seorang yang bisa diandalkan, seorang yang bertanggung jawab, memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Di sini tuh aura kamu ini aura-aura yang orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah dijatuhkan gitu ya. Seorang pemimpin, leadership. Oke. Kekaguman orang-orang kepadamu. Kamu orang yang penuh rasa tanggung jawab ya. Sangat mandiri, sangat bertanggung jawab ya, terutama sama kehidupan kamu sendiri. Jadi kamu tidak pernah bergantung sama orang lain. Kamu tidak bergantung sama keluarga gitu ya. Kamu sangat mandiri gitu ya. Kalau kamu emang masih bisa menyelesaikan sendiri, ya udah selesaikan gitu ya. Tapi ada kalanya ketika kamu butuh, emang udah kayak udah kewalahan ya, kamu akan minta bantuan gitu ya. Tetap seimbang gitu ya. Oke, ya, saksikan zodiaknya dulu di sini. Zodiak yang terbaca yang paling kencang di sini ada zodiak dari fire sign ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini zodiak yang paling kencang. Terus ada juga zodiak dari water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, di sini kencang. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi nggak sekencang yang lainnya ya. Ya, untuk zodiak yang tidak saya sebutkan di sini tidak berarti ini bukan bacaan buat kalian ya. Sesuaikan aja dengan energi kalian. Ya.
Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberlimpahan, keberuntungan ya. Dan yang terpenting semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.